Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. Tiba di kota diadakannya Pokemon Contest. Setelah sebelumnya Satoshi yang secara berturut-turut menantang Gym Leader, sekarang giliran Hikari yang mengincar seluruh badge untuk mendaftar Grand Festival. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya sampai juga di Kokofin Town, tempat dimana akan diadakannya Pokemon Contest. Selagi berjalan-jalan, mereka melihat ada orang yang menjual boneka Phione. Hikari langsung memeluk boneka itu, dan penjualnya mengatakan Phione itu membawa keberuntungan bagi siapapun yang pernah melihatnya. Kalau Satoshi dan kawan-kawan mau mencobanya, sudah disediakan tour bagi para turis yang ingin melihat Phione itu di dasar laut. Hikari juga mendengar bahwa sebelumnya ada peserta Pokemon Contest yang memenangkan pertandingannya berkat melihat Pokemon itu. Jadi mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Hikari juga sudah memilih Pokemon yang akan ia gunakan di kontes berikutnya, yaitu Buneary dan Pachirisu. Sedangkan Piplup kan sudah sering, jadi gantian. Pada malam harinya, tim Rocket menjadi staf penjaga kapal selam. Begitu melihat ada Satoshi dan kawan-kawan, mereka langsung menutup wajahnya agar tidak ketahuan Satoshi dan kawan-kawan. Saat semua penumpang sudah penuh, tim Rocket mempertanyakan bagaimana kalau Phione tidak muncul. Maka Musashi bilang Nyasu yang akan menjadi Phione itu untuk mengelabui para penumpang. Namun ternyata Phione itu menampakkan diri di hadapan semuanya, sehingga semua penumpang pun mulai berharap akan mendapatkan keberuntungan. Tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk memohon sebanyak-banyaknya permintaan yang mereka tulis di kertas. Phione tidak mau mengabulkan permintaan tim Rocket dan berlalu pergi, membuat Musashi terbakar amarah. Sekalian saja mereka akan mencuri Pokemon itu untuk dihadiahkan kepada sang bos. Phione yang melewati Satoshi dan kawan-kawan langsung suka dengan Buneary. Setelah tur selesai, Satoshi dan kawan-kawan kembali ke tepi. Phione sedih sekali karena Buneary yang ia sukai telah pergi. Saat lengah, tim Rocket langsung menangkapnya. Keesokan paginya, Satoshi dan kawan-kawan mengawali hari dengan pemanasan. Satoshi merasa ini waktu yang pas untuk latihan. Akan tetapi, Hikari mengajak teman-temannya berbelanja sebentar. Sementara itu, tim Rocket yang telah berhasil menangkap Phione memasukkannya ke dalam panci. Tapi karena penasaran, mereka pun mengeluarkannya dan menaruhnya di air mancur. Namun itu adalah kesalahan fatal. Begitu dilepas, Phione tidak mau lagi ditangkap dan langsung menghilang begitu saja. Melalui saluran air, Phione itu mencari di mana Buneary berada, sampai ia pun menemukannya. Tapi segera kehilangannya lagi karena ditinggal naik bis. Tim Rocket lalu muncul berniat menangkap Phione, akan tetapi dibekukan Ice Beam. Hikari sibuk memilih skill yang bagus untuk Pokemon Contest, sementara teman-temannya yang membawa semua barang belanjaannya. Karena sudah selesai belanjanya, maka terserah mereka mau ngapain lagi. Begitu tiba di luar, Hikari terkejut karena ada Phione yang sudah menunggu Buneary. Tapi Phione itu hanya ingin berteman dengan Buneary saja. Di saat yang bersamaan muncul tim Rocket. Buneary yang ketakutan bersembunyi di belakang Pikachu, sehingga Phione menantangnya bertarung. Dan yang menang boleh memiliki Buneary. Pikachu sama sekali tidak ingin mencari masalah. Jadi daripada itu, Buneary menawarkan diri untuk melawan Phione. Dan kalau Phione menang, boleh mengajaknya berkencan. Pertarungan pun dilaksanakan di pinggir pantai, di mana kedua Pokemon itu saling melancarkan serangan terbaiknya. Piplup yang mencoba mengganggu pun lagi-lagi terkena Ice Beam. Lanjut pertarungan. Keduanya sama-sama melancarkan Ice Beam yang terus-menerus membesar dan membesar, hingga Buneary Jump Kick mengakhiri pertandingan itu. Sesudah pertandingan berakhir, tim Rocket ingin menangkap Phione yang sudah kelelahan. Tentu saja aksi mereka dicegah oleh Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket pun kembali terbang ke udara. Hikari yakin pertemuannya dengan Phione akan memberikan keuntungan baginya. Keesokan harinya, Hikari memulai latihannya. Berkat Pikachu, sekarang kekuatan listrik Pachirisu meningkat. Hikari berniat membagikan Popinnya ke Pokemon-Pokemonnya. Namun datang Mamoswine menyeruduknya sampai terbang, dan semua Popin itu mendarat di mulutnya. Pokemon Hikari jadi tidak dapat apa-apa.
Tapi tenang, Hikari akan segera membuatkan yang baru. Ada satu Popin yang terjajar. Pachirisu hendak memungutnya. Sebelum Popin itu dijajak Gabite, membuat Pachirisu marah sekali. Hikari yang mencoba menghentikannya terlambat karena Pachirisu melancarkan jurus barunya, yaitu Super Fang. Tapi masih bisa diblok Gabite, dan malah Hikari yang tersengat listrik. Urara sebagai trainernya menghampiri Pokemonnya dan meminta maaf karena Gabite telah menginjak Popin. Urara pun menyerahkan Popin yang baru sebagai gantinya, tapi Pachirisu tidak mau menerimanya. Hal ini membuat Urara tersinggung. Ia sebelumnya pernah melihat Hikari memenangkan Wales Cup, dan Urara tidak terima karena dirinya tereliminasi di pertandingan itu. Selanjutnya Urara bilang kemenangan Hikari tidak lain hanyalah keberuntungan, dan di Kokopine Contest ia akan memastikan Hikari yang akan tereliminasi. Ia pun pergi sambil tertawa jahat. Tim Rocket menyadari Urara sangat pehirian sekali. Tapi itu tidak akan menghentikan langkah Musashi untuk mendaftar Pokemon Kontes. Pada hari berikutnya Pokemon Kontes akan segera dimulai. Mamoswine malah tertidur karena tidak tertarik menonton pertandingan itu. Sementara itu di backstage Hikari dan Urara sempat bertatap-tatapan. Hikari mendapatkan giliran pertama. Ia mengeluarkan Bunehari yang menciptakan seluncuran. Bunehari meluncur ke bawah dan melompat lagi ke puncak dengan Disipans. Melewati beberapa peserta, kini tiba giliran Musashi. Yanmega diperintahkan untuk mengelilinginya dengan Silver Wind, hingga Musashi melayang karenanya. Musashi yakin ia akan memenangkan Pokemon Kontes ini lagi. Urara mengambil posisi. Ia memilih Wormadam dan memerintahkan combo Confusion dan Rock Blast. Dilanjutkan dengan Sandstorm, Wormadam membuat ukiran pasir berbentuk seperti dirinya. Yuri pun terkagum-kagum dibuatnya. Urara menemui Hikari untuk mengatakan ia telah banyak belajar setelah kekalahannya di Wales Cup. Sekarang malah ia kurang yakin Hikari akan mencapai babak final. Begitu diumumkan, para peserta yang berhak lolos, baik itu Hikari, Musashi, dan Urara berhasil mengamankan posisi. Mereka bertiga terus bertarung dengan sekuat tenaga menghabisi lawan-lawannya, hingga akhirnya Musashi versus Urara. Sayangnya impian Musashi cukup sampai di sini, karena ia dikalahkan Urara. Kojiro dan Nyasu kecewa karena teman mereka lagi-lagi gagal. Singkatnya, pada pertandingan final Hikari versus Urara, di mana Pachirisu dan Gabite akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi belakangan ini. Pada awalnya, Gabite begitu mendominasi jalannya pertandingan. Ia terus melayangkan serangan yang sedikit demi sedikit menguras poin Hikari. Tapi Hikari belum menyerah dan memerintahkan Pachirisu untuk mengcounter segala serangan yang diarahkan kepadanya. Pachirisu lalu menciptakan shield untuk melindunginya dari Gabite Shard. Urara mulai gelisah sehingga Gabite diperintahkan Dragon Ray. Di saat itulah Pachirisu menembusnya dengan roll out Super Fang. Berkat gerakan indahnya itu, Urara kehilangan banyak poin di detik-detik terakhir. Hikari pun memenangkan kontes battle dan mendapatkan Kokopine Reborn. Saat pulangan, Hikari berpas-pasan dengan Urara. Di Pokemon kontes berikutnya, Urara akan membalas kekalahannya. Hikari dan kawan-kawan tidak terlalu memperdulikannya dan bersiap menuju kota berikutnya. Dalam perjalanan ke Snow Point City, Hikari sangat senang sekali sudah mengumpulkan 4 reward. Tinggal satu lagi, ia bisa mendaftar Sinnoh Grand Festival. Sementara itu, Satoshi hanya tersisa 2 lagi agar bisa memasuki Sinnoh League. Tiba-tiba muncul tim Rocket yang mengaku berasal dari Jubilife TV. Mereka menanyakan perasaan Hikari yang memenangkan banyak sekali Pokemon kontes baru-baru ini. Saat mereka teralihkan, Nyasu menangkap Pikachu. Mereka lalu mengeluarkan bom asap agar sempat naik ke balon udara. Piplup diperintahkan Bubble Beam untuk membebaskan Pikachu. Pikachu yang telah bebas melancarkan Thunderbolt ke arah tim Rocket. Satoshi berupaya menangkap Pikachu-nya yang terjatuh. Malah datang petugas Junsa meraih Pikachu sebelum mendarat di tanah. Petugas Junsa menanyakan apakah betul Satoshi berasal dari Pallet Town. Jawabannya benar, kata Satoshi. Kalau begitu, tidak ada pilihan selain petugas Junsa harus menahan Satoshi. Petugas Junsa mengaku ia berasal dari Kanto juga, dan baru saja dipindahkan ke sini karena ditugaskan untuk menangkap tim Rocket.
Petugas Junsa butuh bantuan Satoshi karena ialah yang paling sering diincar oleh tim Rocket. Satoshi bilang sebenarnya tim Rocket menginginkan Pikachu. Setelah dicek, petugas Junsa kelihatannya tidak ada yang spesial dari Pikachu ini. Pikachu yang tidak suka terlalu disentuh langsung menyetrum petugas Junsa. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan diminta menunggu di taman selagi petugas Junsa mengawasi di balik pohon semisal tim Rocket datang. Dua petugas menghampiri Satoshi. Petugas Junsa keluar dari persembunyiannya dan berpura-pura tidak mengenali anak-anak itu. Tapi si kepala petugas kepolisian tahu betul apa yang diperbuat petugas Junsa. Ia pun memarahinya karena petugas Junsa belum juga menemukan tim Rocket semenjak ia dipindahkan ke sini. Untuk menghibur diri, petugas Junsa mengajak Satoshi dan kawan-kawan makan-makan. Tepat di seberang mereka telah terjadi perampokan. Petugas Junsa segera bertindak untuk melumpuhkan para perampok. Ia melemparkan bola bowling untuk menjatuhkan perampok. Lalu selanjutnya catot leader dance. Melihat teman-temannya telah dikalahkan, perampok yang satunya langsung kabur. Namun petugas Junsa masih punya bola bowling yang ia lemparkan ke arah perampok itu, dan ia pun berhasil menangkap para perampok. Tindakannya barusan menarik perhatian media untuk meliputnya. Tanpa disadari, tim Rocket kembali muncul untuk menangkap Pikachu. Dengan menggunakan jaring, mereka bersusah payah menangkap Pikachu itu. Petugas Junsa memerintahkan Catot untuk membantu Pikachu. Merasa sudah berhasil menangkap Pikachu, tim Rocket pun melarikan diri. Namun setelah dilihat-lihat, Pikachu masih aman, sementara Catot yang menghilang. Petugas Junsa langsung kalap dan bergegas mencari Pokemonnya. Oleh karenanya, Satoshi merintahkan Starapia untuk melacak keberadaan tim Rocket. Petugas Junsa kemudian menceritakan awal mula pertemuannya dengan Catot. Mereka kerap menangkap penjahat bersama-sama. Dan seiring berjalannya waktu, petugas Junsa akhirnya menjadikan Catot sebagai partnernya untuk membantunya membasmi kejahatan. Tim Rocket yang bersembunyi di suatu tempat kaget sekali karena salah tangkap. Yang mereka tangkap malah Catot yang suka berbicara sendiri. Mereka juga kesal karena Catot kerap melontarkan hal yang sama seperti yang diucapkan tim Rocket. Sementara itu, Starapia melaporkan keberadaan tim Rocket. Sesampainya di sana, petugas Junsa dan yang lainnya menyusun rencana untuk menggerebek tim Rocket. Langsung saja mereka mendobrak masuk. Melihat kedatangan petugas Junsa, tim Rocket langsung kabur membawa Catot. Tim Rocket kali ini menggunakan robot pin bowling. Hal ini malah memberi keuntungan bagi petugas Junsa karena ia mahir sekali melempar bowling, memberi kesempatan bagi Catot untuk kembali ke petugas Junsa. Petugas Junsa melemparkan Catot seperti melempar bowling. Catot Steel Wing pun meledakkan robot tim Rocket. Sore harinya, Satoshi dan kawan-kawan izin pamit undur diri menuju Snow Point City.